Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Pelajaran kedua yaitu ketika bumi berhenti berputar. Tema yang akan kita bahas yaitu A. Makna hari akhir, B. Macam-macam hari akhir. Sebelum belajar, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang masuk ke pelajaran 2 yaitu ketika bumi berhenti berputar. Tema A. Makna hari akhir. Hari akhir itu bisa dikatakan juga hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta serta isinya. Alam semesta hancur, luluh, dan semua makhluk di dalamnya mati. Hewan, tumbuhan, manusia, semuanya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing. Hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan ataukah yang menyedihkan? Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amal keburukan atau sebaliknya? Jika amalan kebaikan lebih banyak, sorga telah menantinya. Tetapi jika amalan keburukan lebih banyak, neraka telah menantinya. Peristiwa hari akhir atau kiamat telah disebutkan di dalam Quran surah Al-Qari'ah, surah ke-101 ayat 1-11, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ayat selanjutnya. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Wa amma man khaffat mawazinuh. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Pernahkah kalian terkena bara api, tangan atau kaki atau apapun? Tentu saja api yang ada di dunia ini panas, sehingga bila kulit kita terkena bara api akan panas atau melepuh. Atau terkena knalpot, kaki kita juga melepuh. Itu panas. Atau awan panas yang dimuntahkan gunung api dapat membakar apa saja yang dilaluinya, termasuk tubuh manusia. Apalagi api neraka yang bernama hawiyah, tentu sangat dahsyat panasnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak masuk ke nerakanya Allah. Mudah-mudahan kita akan masuk ke surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masuk ke subtema B, yaitu macam-macam hari akhir. Ada dua macam kiamat yang kita pelajari, yaitu kiamat sugro, kiamat kecil, dan kiamat kubro, kiamat besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Tahukah kalian apa kiamat sugro atau kiamat kecil itu? Kiamat sugro ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja. Ada gempa bumi, ada kebakaran juga. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja. Contoh kiamat kecil juga seperti kematian seseorang. Kiamat sugro atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya berkendaraan tidak hati-hati sehingga kecelakaan terjadi. Membakar hutan dan menebang pohon. Itu perbuatan manusia. Menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Itu adalah contoh kiamat kecil, tapi itu disebabkan oleh kelalaian kita. Tadi
karena kurang hati-hati berkendaraan motor bisa tabrakan. Itu bisa disebut kiamat kecil sehingga meninggal, atau membakar hutan, atau juga buang sampah sembarangan ke sungai mengakibatkan kita banjir. Dan selain itu menebang pohon-pohon di hutan, di gunung, kemudian longsor terjadi. Akhirnya rumah kita bisa terkena longsor itu. Kiamat kubro atau disebut juga kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Seperti itu. Sekian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di kelas untuk belajar selanjutnya. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.